شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat jasa beliau kita dituntun ke jalan yang benar dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Para pemirsa yang budiman, saya akan membawakan ceramah yang berjudul sedekah. Ibadah yang dilakukan manusia bukan hanya ibadah yang bersifat hablum minallah atau ibadah terhadap Allah, melainkan yang berhubungan dengan manusia. Hubungan sesama manusia ini pun harus dilakukan dan bernilai di mata Allah. Salah satunya adalah ibadah sedekah, yaitu ibadah yang berorientasi sosial, membawakan kebaikan dan manfaat bagi sesama manusia. Sedekah juga merupakan spirit implementasi dari rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi iman terhadap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber syariat Islam dan rukun iman. Manusia manapun pasti menginginkan harta yang banyak dan berlimpah. Akan tetapi jika berbicara harta yang banyak saja tentu tidak akan cukup. Untuk itu pasti dibutuhkan sedekah sebagai upaya perjuangan dan amalan kita terhadap apa yang dimiliki. Apakah kita lebih mencintai harta atau ibadah terhadap Allah? Sedekah adalah bentuk ibadah dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Sedekah bisa dalam bentuk apapun asalkan memiliki nilai bagi penerimanya yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran, sedekah memiliki dalil tersendiri yang banyak ditekankan oleh Allah. Sedekah yang ikhlas dan niat yang baik pasti mendapatkan banyak pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah dalil mengenai sedekah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah perintah membelanjakan harta di jalan Allah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Membelanjakan ini berarti jangan sampai apa yang kita belanjakan dan kita keluarkan di jalan Allah sampai menzalimi orang lain atau menyiksa diri kita sendiri. Belanjakanlah sesuai dengan kebutuhan kita, dan jika ada harta berlebih maka jangan lupa untuk menunaikannya sesuai dengan kebutuhan orang yang tidak mampu. Perintah Allah adalah kita harus menjadi khalifah fil ard di dunia ini. Artinya kita memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perintah Allah dengan cara memakmurkan bumi dan mensejahterakannya. Untuk itu tanggung jawab kita adalah memberikan sedekah bagi yang tidak mampu. Yang kedua adalah perintah menyuburkan sedekah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Allah memerintahkan manusia untuk menyuburkan sedekah dan menghapuskan riba. Hal ini dikarenakan riba adalah jalan yang menyengsarakan kesulitan orang lain dan menzalimi. Untuk itu riba adalah sesuatu yang diharamkan.
Dan sedangkan sedekah justru adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga adalah menafkahkan rezeki yang baik. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Quran Surah Ibrahim ayat 31. Allah memerintahkan manusia untuk menafkahkan rezeki yang baik. Menafkahkan sebagian rezeki ini berarti adalah dengan cara melakukan sedekah. Sedekah yang baik tentu dilakukan dengan istiqomah, bukan hanya soal besarnya. Untuk itu, sedekah walaupun sedikit namun dilakukan dengan konsisten tentunya adalah hal yang disukai oleh Allah. Apalagi jika sedekahnya bernilai besar dan istiqomah, pasti di mata Allah ada nilai lebih, yaitu pahala yang sangat besar. Pemirsa yang budiman, marilah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah agar pahala berlipat ganda dan mencucikan jiwa dan harta. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Akhirul kalam saya ucapkan syukran jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.